Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera semuanya. Om Swastiastu dan salam kebajikan. Selamat datang saya ucapkan kepada para peserta MUBES IKA 2023 yang sudah hadir di acara daring ini, di Zoom meeting ini. Tanggal berapa ya ini ya? Tanggal 10 Desember 2023. Dan ini adalah pertemuan yang kelima ya untuk Pramubes, dan tidak terasa malam ini kita sudah mendekati hari H, kurang lebih 13 hari. Malam ini kita akan seperti biasa dipimpin oleh SC membahas hal inti berkaitan dengan MUBES dengan tema atau kerangka usulan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Dan masih belum terlambat kiranya untuk bisa mengingatkan teman-temannya untuk hadir di malam ini, supaya kita memang bisa terus mematangkan proses demi proses. Mengingat MUBES yang akan kita selenggarakan dan akan kita laksanakan hanya dengan waktu 1 hari saja. Jadi dengan Pramubes ini, insya Allah mudah-mudahan gagasan, pikiran, dan segala hal yang sifatnya membangun organisasi yang kita cintai ini akan lebih matang. Hingga di saat nanti kita bertemu di hari H, tentunya akan lebih mudah lagi menyempurnakannya. Saya ucapkan selamat malam kembali kepada Nice Andriani dari tim SC, kepada Kang Abdul Aziz dari 2002, Kang Dodi Kurniawan, TRNI dari 94, ada Gunawan dari angkatan 2000, ada Kang Henry dari 2018. Nggak lupa Teh Ino, selamat malam, angkatan 92. Ada Iswanti, ini saya belum tahu di angkatan berapa ya, mohon maaf. Ada Kang Kusnadi dari angkatan 93, ada Kang Lutfi dari 93, Teh Nia Kurniawati dari 90, Teh Nita 93, Kang Rija 91, dan Kang Rohendi Hasan angkatan 93. Ada juga Ricky Royana angkatan 2000, Mami Safrida angkatan 68 ya, Kang Andi Ojil 99, Kang Ana Sumarna, dan Teh Ani Herda TB 80. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan serahkan ini kepada tim SC untuk segera memulai diskusi malam ini. Dan kita berharap malam ini lancar dan malam ini kita mendapatkan nilai dari sebuah diskusi kita ini. Oke, tim SC sudah siapkah? Siap, Kang. Baik, kalau begitu waktunya kami persilakan ya untuk memimpin acara malam ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Akang, Teteh, perwakilan angkatan peserta musyawarah besar IKA ATBFT Unbar tahun 2023. Terima kasih juga kepada tim panitia. Mohon izin Kang Dodi, Ketua SC, kemudian juga ada rekan-rekan di SC, ada Kang Ivan 93, kemudian Kang Henry 2018. Terima kasih sudah bergabung, dan juga Akang Teteh, panitia dari OC, Kang Tebing, Kang Bambang, Kang Lutfi. Terima kasih.
malam hari ini kebetulan kita agendanya adalah pembahasan usulan perubahan ADART. Jadi beberapa hari ke belakang kami dari tim SC sudah mengirimkan draft usulan perubahan ADART supaya Akang Teteh, Bapak Ibu bisa mempelajari usulan-usulan yang sudah masuk kepada kami dari beberapa peserta, juga dari para senior yang kami rangkum dalam usulan-usulan yang kami susun di dalam draft usulan ini. Nah, barangkali nanti Bapak Ibu, Akang Teteh masih ada usulan-usulan yang ingin disampaikan, itu bisa disampaikan secara tertulis di chat Mubes atau menghubungi via Japri di WhatsApp kami panitia, khususnya kepada Kang Dodi ataupun kepada saya. Mungkin selain itu saya menginformasikan kembali terkait dengan kemarin ada usulan calon ketua. Nah, usulan calon ketua yang kami share di peserta Mubes itu adalah usulan-usulan yang masuk pada saat Mubes dan juga usulan-usulan yang hadir di chat group. Nah, sementara ini saya coba share screen terkait dengan usulan ini. Jadi kami sampaikan bahwa usulan ini disampaikan oleh peserta yang hadir di Jumit Mubes 3 Desember 2023. Nah, dari usulan-usulan ini nanti akan kami panitia konfirmasi kepada yang bersangkutan apakah memang bersedia diusulkan menjadi bakal calon ketua dan menjadi calon ketua. Ini kami masih dalam proses konfirmasi kepada yang bersangkutan. Jadi update-nya akan kami share paling lambat besok. Dan beberapa memang sudah konfirmasi siap, bahkan sudah ada juga angkatan-angkatan yang sudah mengirimkan surat dukungannya ke grup serta Mubes. Mungkin itu saja sebagai ulasan hasil Jumit minggu kemarin. Dan malam ini kami selaku SC menghimbau bahwa agenda malam ini adalah kita memberikan usulan terkait dengan perubahan ADART yang sudah masuk kepada kami. Mungkin untuk lebih detailnya akan disampaikan oleh Ketua SC. Silakan Kang Dodi. Baik, suara saya terdengar jelas, rekan-rekan semua. Oke, clear, bagus. Lanjut. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada bapak-bapak, ibu-ibu, akang dan teteh, serta adik-adik dari perwakilan angkatan ATB FT Unbar. Izinkan saya untuk mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kehadiran akang dan teteh, serta adik-adik angkatan sekalian dalam acara di meeting ini. Karena kami di sini sebagai panitia di sela kesibukan dan istirahat dari segala rutinitas bekerja, Akang Tete dan juga adik-adik semua dapat mengikuti Zoom meeting Pramubes ini. Tak lupa juga saya mengaturkan terima kasih kepada rekan-rekan panitia dalam ini rekan-rekan SC yang selalu support dan menyumbangkan ide, pikiran serta tenaganya, dan juga teman-teman OC yang dalam hal ini sudah memfasilitasi meeting malam ini. Dan tak lupa juga kami mengucapkan kepada semua pihak, terutama pada sponsor dan rekan-rekan semua yang sudah menyumbang sehingga
kegiatan Pramubes sampai nanti Mubes ini terlaksana dengan baik. Akang dan Teteh, Bapak dan Ibu semua, pertemuan kali ini adalah bertujuan untuk Pramubes, di mana agenda malam ini untuk adanya pembahasan dan sosialisasi ADART, IK, ATB, FT Unbar tahun 2024 sampai 2028, dan akan kami juga membuka masukan dengan tetap menjaga aturan dan tata tertib Pramubes yang wajib ditaati oleh peserta Zoom meeting ini. Sebelum memulai meeting ini, perkenalkan saya Dodi Kurniawan, merupakan angkatan 95 jurusan Teknik Kimia Tekstil. Dengan kerendahan hati, izinkan saya selaku steering komite mewakili teman-teman SC untuk membuka jalannya meeting malam ini. Yang mungkin kita lebih berfokus untuk yang pertama itu sosialisasi, diskusi, dan usulan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga IK, ATB, FT Unbar untuk 2024 sampai 2028. Bapak dan Ibu, Akang Teteh dan juga adik-adik angkatan semuanya, musyawarah besar atau sering disebut MUBAS adalah merupakan musyawarah yang dilakukan untuk mengevaluasi kegiatan organisasi. Yang sebelumnya mungkin diinformasikan oleh Kang Tebing ya dan Coach bahwa kita juga merupakan sebuah momentum bagi terbentuknya kepengurusan yang selanjutnya yang akan menjalankan roda organisasi di periode yang baru, yaitu periode 2024 dan 2028, maaf. Mungkin Akang dan Teteh bertanya-tanya, mungkin ada yang mungkin sudah lebih pengalaman dari kami sebagai SC, tapi kami coba review mungkin apa sih yang dimaksud dengan ADART. Menurut kami ADART itu adalah atau biasa disebut dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, adalah sebuah pedoman yang wajib dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan karena di dalamnya berisikan tentang aturan-aturan yang berlaku untuk pengurus dan anggota dalam menjalankan kegiatannya. Jadi ADART ini merupakan ADART yang sudah lama, kemudian kami juga mengakomodir beberapa masukan dari Akang dan Teteh, baik secara lisan ataupun tulis, dan coba kami mengakomodir usulan tersebut sehingga malam ini terbentuklah draft ADART yang nantinya akan kami sahkan di Mubes 23 Desember tahun 2023. Akang dan Teteh, dalam Mubes ini akan juga kita nantinya ada pembahasan apa sih tujuan dari diadakan Pramubes ini. Yang pertama, kami akan memberikan gambaran mengenai ADART yang telah disusun oleh SC dan juga adanya masukan dari Akang dan Teteh. Dan malam ini juga kami mempersilahkan pada Akang dan Teteh untuk memberikan usulan, di mana kami di sini juga mungkin tidak akan ada perdebatan yang berarti yang memang kita akan bahas seperti Mubes, tapi kita adanya sosialisasi, kita akan memberikan draft, sehingga draft itu kami harapkan akan dapat ada masukan dari Akang dan Teteh yang kami bisa terima di minggu ini. Kemudian yang kedua, tujuan kami itu untuk membahas malam ini, yang kedua mengakomodir adanya masukan-masukan dari Akang dan Teteh sebagai peserta. Yang ketiga, kami ingin mengefektifkan dalam hari ini mengefisiensikan waktu dalam nantinya Mubes. Jadi dalam artian mudah-mudahan aspirasi ini dari mulai 2 bulan ini, kemudian malam ini, dan juga nanti kita juga akan ada sampai hari H Mubesnya, masukan ataupun aspirasi mengenai ADART ini dari Akang dan Teteh dapat terakomodir, sehingga pada waktu hari H-nya dapat kita sahkan dan tidak, maksudnya perdebatan pasti akan selalu ada, mungkin karena waktunya yang memang kita juga tidak banyak dalam hariahnya, mudah-mudahan bisa secepatnya kita selesaikan dan kita sahkan. Dan kami pun berharap malam ini partisipasi tak luput dari Bapak dan Ibu mengenai usulan, dan semuanya akan kita tampung. Dan nantinya sekali lagi kita akan bawa ke sidang komisi di Mubes,
yang akan kita sahkan pada sidang pleno di tanggal 23 Desember 2023. Kira-kira mungkin sambutan saya juga seperti itu. Mungkin dari rekan-rekan SC ada tambahan. Saya persilakan dulu dari internal dari SC. Kalau mungkin ada yang kurang untuk hal yang tersebut. Baik, saya harap tidak ada ya. Iya, Kang. Sudah cukup, Kang. Terima kasih banyak, Kang. Kalau mungkin tidak ada dalam ini untuk membantu jalannya diskusi ini, saya kembalikan ke Teh Yani selaku pembawa acara untuk SC. Dan sekali lagi, kami dari SC meminta untuk mempersilahkan Akang dan Teteh dalam hal ini memberikan satu masukan ataupun input dalam hal ini draft ADART IK 2024 sampai 2028. Akang dan Teteh mungkin draft ini kami susun tidak sempurna, tapi untuk mencapai sebuah kesempurnaan itu perlu usaha dan kerja keras yang juga bantuan dari Akang dan Teteh. Mungkin dari keterbatasan kami-kami yang muda ini perlu juga masukan dari di sini ada rekan-rekan mungkin Kang Rohendi, terus Teh Ida ya, kemudian Kang Ana, juga Mas Abdan dan rekan-rekan mungkin Kang Pus dan lain sebagainya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan dalam hal ini dapat memberikan sumbangsi ide, saran ataupun masukan sehingga di tahun mendatang ini ADART itu lebih baik dari ADART yang sebelumnya. Itu harapan kami mungkin di SC dan juga panitia Bubes. Dan tak luput juga kami juga berterima kasih sebelumnya kepada teman-teman yang selama ini sudah memberikan masukannya. Ini sebelumnya juga dari Bapak dan Ibu sudah ada masukan ke kami, baik berupa lisan ataupun tertulis. Dan dalam hal ini kita mencoba akomodir. Di situ juga kita adakan usulan, di mana mungkin ya terlepas dari itu kami mencoba mengakomodirnya. Baik, kalau tidak ada tambahan dari teman-teman SC, saya kembalikan ke Teh Yani untuk memandu diskusi ini, dan mungkin dari teman-teman silakan untuk memberikan masukan tanpa mengurangi untuk kita sama-sama menghargai dalam hal ini adanya aturan yang dulu pernah kita sampaikan, adanya aturan untuk Pramubes ini. Jadi silakan dengan tata cara yang baik dan tata cara yang sopan untuk itu. Untuk itu saya serahkan ke Teh Yani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Teh Yani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Dodi atas sambutannya. Dan ini merupakan sebuah gambaran yang tadi disampaikan oleh Kang Dodi terkait dengan draft yang kami sudah share sebelumnya di grup. Mungkin saya sambil share screen untuk draft yang sudah kami share kemarin. Jadi draft ini buat itu sebagai draft perubahan, di mana ada usulan-usulan yang kami cetak miring. Jadi usulan-usulan yang masuk ini kami cetak miring untuk membedakan antara draft hasil Mubes tahun 2020 dengan yang akan masuk sebagai usulan di Mubes kita nanti tanggal 23 Desember. Jadi semua yang dicetak miring ini adalah usulan-usulan yang masuk kepada kami. Salah satunya mungkin terkait dengan gabungannya alumni ATB, FT Unbar, dan UICM, Fakultas Teknik UICM. Jadi ini adalah usulan yang masuk kepada kami. Jikalau memang Bapak Ibu Akang Teteh perwakilan angkatan sepakat, gitu kan, nanti pada saat Mubes nama ini menjadi bagian dari ikatan alumni yang dulu sudah sempat
yang memang sudah bersatu itu kan IKA ATB FT Unbar. Nah, kita sekarang bergabung dengan Fakultas Ikatan Alumni Fakultas Teknik UICM. Nah, terkait dengan ini perubahan yang mendasar itu adalah otomatis semua kalimat IKA ATB FT Unbar dirubah menjadi IKA ATB FT Unbar FT UICM. Jadi seperti di sini itu kita cat miring. Nah, berkaitan dengan itu juga otomatis nama, bentuk, dan lambang akan berubah. Nah, terkait dengan nama, itu kami sangat menanti usulan terkait dengan nama yang akan berubah ini mau menjadi nama apa. Itu salah satu harapan kami. Untuk masukan-masukannya silakan mungkin dimulai kepada Akang Teteh, nanti mungkin sebutkan nama dan angkatannya, kemudiannya masukannya di pasal berapa, kemudian usulannya seperti apa. Kita masukkan ke draft usulan sehingga nanti kita akan ada pembahasan di MUBES. Teh Nai sudah aktif kembali atau bagaimana? Ini saya lihat sudah mulai screen share lagi. Ya, Tadi Kang, suaranya terputus-putus. Ya, mohon maaf tadi ada kesalahan teknis di sini. Nah, silakan lanjutkan. Saya lanjutkan. Terima kasih, Kang. Nah, jadi usulan yang pertama itu yang kita tunggu, mudah-mudahan Bapak Ibu Akang Teteh bisa memberikan usulan nama untuk IKA yang baru ini, yang kita harapkan sudah bisa masuk kepada kami dalam minggu ini, sehingga kami bisa mengecek legalitas apakah bisa masuk untuk diajukan nanti ke notariat. Jadi harapan kami terkait dengan nama itu sudah bisa masuk di minggu ini, selain memang ada usulan-usulan terkait dengan pasal-pasal yang lain. Barangkali Bapak dan Ibu Akang Teteh sudah membahas usulan-usulan yang kami sampaikan melalui draft ini. Jadi jika ada usulan malam ini kami persilahkan dari Bapak dan Ibu serta Akang Teteh perwakilan angkatan. Mungkin untuk selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Ibu Akang Teteh para perwakilan angkatan untuk bisa memberikan masukan dan usulannya di momen Pramubes malam ini. Terima kasih, mungkin ini pengantar dari kami. Kami kembalikan lagi kepada Kang Tebing untuk agenda selanjutnya. Jadi kami di sini menunggu dari masukan dari Bapak Ibu Akang Teteh terkait dengan usulan-usulan yang sudah masuk sebelumnya. Barangkali ada tambahan lagi, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada usul sedikit. Tenai. Boleh usul nggak? Langsung, Mam. Oke. Silakan, langsung Bu. aja atau kita bicarakan selembar sebab-sebab enggak? Langsung aja gitu ya? Iya, langsung aja. Jadi pasal mana yang mau diusulkan nanti kita tambahkan. Misal ini seperti bab 4 pasal 7. Barangkali ada usulan tambahan nanti kita masukkan di sini. Begitu. Ya mungkin saya sedikit aja. Boleh udah dibuka sekarang? Udah, silakan. Silakan, Jer. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari angkatan 68. Di sini saya ada usulan pasal 2 ya. Tempat, kedudukan, dan waktu. Nomor 1, nomor 2, oke. Tapi nomor 3 di sini IKA ATB FT Unbar FT UICM didirikan pada tanggal 29 Februari 2020. Saya kira itu 2024 ya.
Karena kan UECM ini baru masuk 2024. Di sini 2020. 29 Februari 2020. Masukkan 23 Desember 2023 juga tidak apa-apa, tapi karena UECM itu belum masuk kan waktu 2020. Oke, itu mungkin ada kesalahan tanggal aja. Mohon dibetulkan. Oke, kemudian ini tujuan pasal 6 itu poinnya jadi 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi yang 1, 2, 3 itu tidak dibetulkan. Oke. Betul, betul. Jadi ini ada usulan Ya. tambahan, jadi ada 6 ayat. Dari 3 Ya, 6 ayat menjadi ya. 6 ayat. Betul. 6 ayat, oke. Saya kira bagus ini ya. Meningkatkan peran bangsa. Oke. Tidak ada ini tenaga kerja, nggak ada ya. Misalnya memperluas tenaga kerja atau apa lain sebagainya bisa disebutkan tidak ya? Atau sudah tercantum di ayat 5? Silakan Cek, masukannya saja. Nanti kita coba untuk olah lagi dan nanti juga Ya. kita akan bentuk dalam satu draft, Cek. Ya karena kita ini 90% kan beraktivitas di perusahaan ya. Jadi di ayat 5 mohon dimasukkan mengenai penyerapan tenaga kerja. Oke. Itu kalau diterima ya, kalau nggak apa-apa. Kemudian saya mau tanya mengenai ini lambang mungkin harus dirubah ya, karena di sini sudah masuk UECM. Kalau yang dulu kan tidak ada UECM, jadi lambangnya harus dirubah. Betul. Mau mungkin tulisannya aja nggak apa-apa. Saya kira ini udah bagus, tinggal tulisannya aja dirubah, ditambah UECM. Oke. Kemudian saya mau tanya mengenai Dewan Etik. Apakah Dewan Etik dengan dengan pembina dengan Dewan Penasehat tidak sebaiknya sejajar? Di sini kan etik itu di atas ya. Nah, di usulan perubahan bab 4 ya? Bab 6. Ya. Pasal 10. Bagan organisasi. Dewan etik ini apakah tidak sebaiknya sejajar dengan Dewan Penasehat dan Dewan Pembina? Oke, itu. Kemudian, ya seperti yang tanya. Mungkin ini Cida, poin. maaf Cida. Ya. Ya. Kami akan batasin juga pendapat Eje. Nanti kalau yang lain tidak, mungkin bisa diteruskan Eje. Jadi kami kesempatan. Oke. Kesempatan dengan yang juga. Oke, mangga. Apunten. Ya. Kata saya juga tadi, gimana kalau kita bahas pasal sebab katanya boleh aja baca. Saya jawab langsung mungkin untuk sepasal gini Cek, karena memang waktunya kita terbatas. Karena juga di sini Anggaran TT juga di sela-sela waktu istirahat dan juga rutinitas untuk bekerja, saya yakin hari ini hari istirahat. Sehingga kalaupun untuk dibahas pasal per pasal, ini memerlukan waktu yang lama, Cek. Ya. Dan itu nanti akan detail kita di Mubes. Tapi kita akomodir dulu masukannya. Gitu. Nanti mungkin Kang Tebing bisa ini batasi waktunya kira-kira sampai jam berapa, Kang, untuk ini. Mungkin Cik Ida satu lagi ya, Cik Ida, hapunten pisan. Nanti kalau misalnya yang lain tidak, mungkin Cik Ida silakan untuk meneruskan. Oke, kalau enggak gini Cik. Pasal 13. Jam 10 ya. Kalau bisa dijawab juga nggak apa-apa, Cik. Oke. Punten. Pasal 13 itu Dewan Pembina, di sana di ayat 5, Ketua Dewan Pembina berhak memilih anggotanya selama-lamanya 30 hari. Saya itu nggak usah kan, kita sudah ada anggota, langsung menunjuk ketua. Jadi ayat 5 nggak usah begitu juga pada Dewan Penasehat. Ya, jadi tidak ada Ketua Dewan Pembina berhak memilih anggotanya selamat-selamatnya. Loh kan waktu itu udah ada anggota. Karena ketua ini dipilih oleh anggota. Jadi anggotanya udah ada, ngapain lagi milih anggota? Ya, jadi ayat 5 mungkin dihilangkan, begitu juga di Dewan Penasehat. Isinya sama, saya lihat. Oke, mangga, itu aja
Sambil nunggu yang lain, nanti saya koreksi lagi yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, Kang Dodi. Kang Dodi. Nak Dodi. Tunun, Cek. AA, Cek. Tong pegang teuing. Ayo sebut AA. Iya, Tunun, Cek. Mom, Nah, Bu Ida, ini mungkin untuk ayat 5 ini karena ada perubahan mulai dari ayat kedua ini nanti masuknya itu ada dari jadi ada poin sebelumnya yang kenapa menjadi ketua Dewan Pembina berhak memilih anggotanya karena ada usulan di sini Dewan Pembina itu yang ditetapkan itu hanya ketuanya saja pada saat mubas. Makanya tidak anggota-anggotanya itu mereka yang memilih gitu kan. Mungkin itu nyambung dari poin ayat sebelumnya dari ayat 4 baru nyambung. Anggaran rumah tangga sih soalnya. Iya. Siap. Ya, oke, Mangga, terima kasih. Iya. Saya mendengarkan sambil istirahat ya. Terima kasih. Siap. Atur nuhun. Tong hilap kopinya, Cek. Atas ya sama kopi. Mangga buat yang lainnya barangkali ada masukan lagi bisa melalui chat ataupun langsung seperti Bu Ida sampaikan barusan. Mungkin di sini saya izin Kang Tebing saya jadi memandu kembali agenda malam ini. Silakan, ini ada Pak Ana, barangkali Pak Ana ini dari 77, barangkali ada masukannya Pak Ana terkait usulan draft ini. Pasal berapa yang ingin Bapak usulkan, masuk ke dalam usulan, barangkali ada Pak Ana. Mesti ya kita dengar usulan atau gagasan atau penyempurnaan dari Pak Ana itu, karena Pak Ana ini senior saya yang paham banget tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan ini sepertinya kita tunggu nih Kang Ana untuk penyempurnaan ya Kang Ana. Silakan Kang Ana. Dan seperti biasa ada juga Teh Nia, Teh Ani masih ada nggak ya? Terus nggak lupa Kang Hasan Roendi. Silakan gas di Pramubes ini Kang, supaya kita mantap nilainya. Bahwasannya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini sudah di share oleh tim SC kepada peserta, dan tentunya harapan kami sebelum Zoom malam ini Akang dan Teteh sudah sedikitnya mengulas, dan mudah-mudahan malam ini ada bahan untuk diusulkan kepada tim SC. Perlu diinformasikan Kang Tebing, jadi kami pun bukan hanya malam ini, tapi nanti pun ketika besok ataupun lusa ada masukan yang berupa sifatnya nanti berupa WhatsApp ataupun email ataupun lisan, silahkan bisa menghubungi saya, Teh Yani ataupun teman-teman SC yang lain Kang. Jadi silahkan untuk usulannya gitu. Hatur nuhun Kang. Oke, siap. Tenia, gas. Silakan SC tangkap. Nah, selamat malam. Ini saya hanya ingin menambahkan di pasal 6 ayat 1 itu ada masyarakat umum, itu sebaiknya menurut saya dikasih tanda koma ya. Kemudian di usulan tambahan
ayat 5 khususnya pencerdasan itu harusnya ditambahkan dalam, khususnya dalam pencerdasan. Ini ada lagi. Sebentar Teh, kita edit dulu Teh sama Teh Yani. Langsung koreksi ya. Tadi ada koma ya, sama dalam, itu harus ada dalam yang pencerdasan. Kemudian ada di pasal 7. Bentar. Pasal 7 itu di usulan tambahan ayat 3 itu ada bacaan usaha adalah segala bentuk kegiatan, koma kan itu harusnya ada baik komersial maupun non komersial. Jadi harus ada kata-kata baik yang pembentukannya difasilitasi oleh IKA, ATB, FT Unbar ya selanjutnya. Terus kemudian di yang titik FTU ICM itu setelah titik itu ada tambahan usaha tersebut harus mematuhi peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah hukum yang bersangkutan. Teh, maaf Teh, mohon ini karena kebetulan kita mau langsung edit Teh, jadi mohon tidak cepat karena ini sambil diedit Teh, punten. Tadi di usulan tambahan ya. Tania mau kemana tuh buru-buru Tania? Kalem Tania, tenang saja. Silakan. Usulan tambahan di ayat 3, usaha adalah segala bentuk kegiatan, koma, baik komersial maupun non-komersial, koma, yang pembentukannya difasilitasi oleh IKA, ATB, FT Unbar, FTU ICM, dan tidak bertentangan dengan dasar nilai-nilai, koma, dan tujuan IKA, ATB, FT Unbar, FTU ICM, titik. Usaha tersebut, jadi harus ada tambahan, usaha tersebut harus mematuhi peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah hukum yang bersangkutan, titik. Kemudian di ayat 4, sebentar Teh. Tadi maaf Teh, usaha tersebut harus mematuhi peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah hukum yang bersangkutan. Jadi maksudnya di wilayah IKA kita. Kemudian lanjut ya. Ayat 4-nya. Bentar Teh. Usaha yang menggunakan nama, koma. Jadi jangan ada pakai atau apa strip garis miring kayak gitu, jangan. Usaha yang menggunakan nama, koma, lambang, koma, atau logo. Nah, itu perbaikannya di situ. Yang lainnya ya sama. Kemudian di ayat 5-nya, yang bekerja sama itu dapat bekerja sama, itu kan ada koma, dengan ketentuan bahwa kerjasama tersebut tidak merugikan. Titik. Jadi harus ada tambahan. Selanjutnya, yang di 6 itu setelah UICM itu koma diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi. Jadi gaya bahasanya lebih diperhalus lah agar mudah dipahami dan menghindari penafsiran, ada tafsiran ganda, menghindari tafsiran ganda kita. Udah, gitu aja Nay. Boleh Teh, tadi maaf, tadi ada yang kelewat Teh sebelumnya Teh, selain usulan tambahan pasal 7, tadi tuh Teteh tuh memasukkan usulan yang udah pasal 7. Selain pasal 7. Oh, yang tadi yang perbaikan? Ya, yang tadi perbaikan itu pasal berapa Teh? Yang ini kan yang pasal 6 terkait dengan pasal 6. Pasal 6 bahwa meningkatkan peran serta IKA, ATB, FT Unbar, FTU ICM dalam pembangunan bangsa dan negara Republik Indonesia, khususnya dalam pencerdasan bangsa dan pemberdayaan masyarakat, guna terwujudnya masyarakat tidak ada adil. Pencerdasan, tidak ada dalam, jadi harus pakai dalam pencerdasan bangsa. Jadi ini saya sudah kasih warna merah Teh tambahannya. Dalam pencerdasan bangsa. Yang tadi yang di umum tadi udah kasih koma ya, Nay? Yang mana Teh? Maaf. Yang di pasal 6.
ayat 1. Pasal 6. Oh iya, ini dalam Terus lingkup umum, yang koma. ayat 3 tuh harus ada koma. Ya, Jadi masyarakat umum, koma. Nah, itu nggak ada koma kan soalnya. siap. Terus yang alumnus, alumnus yang itu juga harus dipisahin. Itu kayaknya salah ketik atau gimana itu. Yang Dipisahin ya. Terus yang ayat 3-nya yang mempunyai tujuan sama. Jadi harus ada tambahan. Menurut saya sih seperti itu. ayat 3-nya melakukan kerjasama dengan lembaga, betul. Ini kebaca. Ini tambahannya maaf teh. Melakukan kerjasama dengan lembaga perusahaan, dan institusi lain yang bersifat tidak mengikat untuk kemajuan organisasi dan Universitas Bandung Raya yang mempunyai tujuan sama. Jadi lebih diperjelas. Ini ya teh ya. Ya, dah itu aja ini. Iya, Ya, makasih Nay. makasih teh Nia. Nay. Ada lagi barangkali teh? Ya. Ya, itu dulu. Iya, terima kasih banyak teh Nia. Ya. Silakan kepada yang lain Terima kasih, barangkali Teh. ada masukannya. Ini saya lihat tadi Kang Ana masih belum ada respon. Mungkin ini ada Pak Dade. Silakan Pak Dade, barangkali ada usulan Pak Dade. Ya, terima kasih. Kedengaran suaranya? Oh, jelas Pak. Jelas kan? Jelas, Oke, ya. jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Dade Angkatan 81 ATB dan Angkatan 87 Unbar ya. Ini hanya koreksi saja nih, mempertegas di pasal 12 ayat 1. Pasal 12 ayat 1. Sebentar, Kak, Anggaran dibuka dasar ya dulu Pak? Atau anggaran rumah tangga Pak? Apa ya? Yang Anggaran musyawarah dasar. Pak? Ya, organisasi. Oh, organisasi. Organisasi ya. Dewan Etik kalau nggak salah. Ya, terus pasal 12 ayat 1. Ya. Yang Tugas ini Pak, dan wewenang tugas Dewan Etik ya. Nah, itu ini hanya redaksi aja. Jadi di sini kan agak geser nggak kebaca nih. Dewan Etik ayat pasal ayat 1 ya, menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku seluruh anggota IKATB, FT Unbar, UICM, termasuk Dewan Penasehat, Dewan Pembina, dan Dewan Pengurus jika dilakukan pelanggaran kode etik. Kalau menurut saya ini kan berlaku untuk anggota ya, tidak perlu lagi ditulis lagi. Jadi sebabpun yang namanya dewan itu juga anggota. Ya betul kan? Yang namanya dewan itu semua itu anggota. Jadi yang tidak terkecuali semua anggota karena aturan terkait dengan masalah etik gitu loh. Menurut saya begitu. ya Pak. Ya itu usulan saya. Terus kedua, mungkin urutan pasalnya nanti dilihat ya susunannya. Ya. Dari pasal 10 sampai ke bawah kayaknya ada loncat-loncat, ada yang kelewat angkanya dan sebagainya. Itu Ya. saja dari saya. Terima kasih. Iya. Terima Selamat kasih malam. banyak Pak Assalamualaikum. Dade masukannya. Ya. Nuhun, Kang. Langsung lah. Mangga, ini ada Bu Ani. Silakan barangkali Bu Ani dari ATB 80. Barangkali ada masukannya Bu Ani.
ini ada maaf, ada Xiaomi 2211. Mohon izin Bapak, Ibu, Akang Teteh, namanya mohon izin diganti. Ini yang pakai Xiaomi 2211. Ini siapa ya? Boleh minta izin diganti namanya atau di kolom chat untuk bisa merubah namanya. Barangkali dari 92 Teh Ino ada masukan Teh? Kang Rohendi ini belum disapa tuh. Biasanya Kang Oh Rohendi iya nih. ini. Kang Rohendi, silakan Kang. Ada masukan nih. Kemarin sudah ada beberapa usulan yang masuk dan sudah kami masukkan juga di sini Kang Rohendi. Mangga barangkali ada usulan atau tambahan lain terkait draft yang kami share kemarin Kang. Kang Rohendi masih monitor kah? Mangga Kasadayana, malam ini kesempatan kita untuk menggali dan menggagas usulan. Atau barangkali ada yang lain, ini ada Ibu Iswanti, kalau tidak salah dari ATB ya. Mungkin ada masukannya Bu. Atau ini ada Kang Kusnadi 93. Teh Erni 94. Teh Nita 93. Kang Riki 2000. Kang Abdul Kangkus, ngopi Aziz. Kangkus. Ya mungkin lagi ngopi nih Kang Kus. Ini ada Kang Riza 91, barangkali ada masukannya Kang. Silakan, kami persilakan buat Bapak Ibu Akang Teteh bagi yang ingin memberikan masukan terkait usulan atau draftnya. Nuju ngopi. Kang Dodi lanjut. Wayan ya, wayan. Nuhun. Waduh, hududna naon Kang hududna? Rahasia. Enai, selamat malam Teh Yani, Kang Adi Tebing. Malam Wilujeng ngopi. Kang. Untuk sementara masukan mangga ngiringan wae ke para sepuh, para tim ahli di Garut monitor. Kang menir sepopoe kan Akang teh? Aku mah. Sepopoe kan? Oh, romantis ya. Iya. Itu Kang Kusnadi mah. Terus lami teka Akang insya Allah ya kurang agendakeun. Siap, diantos. Ya, nuhun Kang. Lanjut. Atau barangkali Mami Safrida nih masih ada usulan, masih gas, Mam, mumpung masih ada waktu. Cida mangga aya nama Cida. Teraskeun deui Cida. Ini maksa Nudi. Sanes maksa. Itu aduh pertanyaannya berapa ya? Ini ada ketua umum itu memang mau diadakan ketua umum atau ketua saja? Soalnya gini, kalau ada ketua umum harus biasanya ada ketua harian gitu. Kemudian juga di sini jangan sekretaris jenderal lah, sekretaris saja. Nanti sekretaris dan wakil sekretaris. Sekretaris jenderal itu asa itunya. Kecuali kalau kita wilayahnya udah banyak ya. Kita kan baru beberapa wilayah yang paling Solo ya di Jawa Tengah. Kita belum terlalu banyak, jadi atau untuk persediaan gitu. Jadi saya usul kalau ada ketua umum harus ada ketua harian.
Dia ketua umum tuh bertanggung jawab keseluruhan, ketua harian mungkin pelaksanaan hariannya. Tuh. Itu aja usul dari saya. Terus yang itu tadi Dibikin dua saja, Nay. Dibikin dua saja. Yang itu jangan dulu dirubah. Nanti kita informasikan ke Floor ya. Jadi gini Cida, yang tadi Cida ya, terima kasih sekali karena memang kami juga untuk saat ini yang aktif itu Solo ya. Tapi kami ya, berharap dari Purwakarta dan Jakarta karena juga ada rekan-rekan kami yang di ya, sana, oke. sehingga mudah-mudahan ke depannya Kerawang kasih ya, Kerawang kasih betul ya. terakomodir hal itu Cida. Jadi kami membuat suatu draft untuk ke depannya 4 tahun ke depan. Tapi kalaupun Cida ada usulan itu kita akomodir dulu ya Cida ya. Nanti kita Ya, jadi sampaikan ada, di Floor. ya mengapa Pak, itu bagus. Ketua umum, mungkin ketua umum untuk keseluruhan. Jadi ada ketua umum, ada ketua harian. Kalau misalnya ada wilayah itu untuk persediaan gitu ya, untuk Betul, betul, Cik. akomodir itu nggak apa-apa lah, sekretaris jenderal. Tapi ada sekretaris. Ya. Jadi sekretaris jenderal itu nanti harus ada bukan bawahan ya, ada pembantunya lah gitu. Jadi nggak satu kan, nggak sekretaris jenderal aja, jadi sekretaris satunya ada sekretaris dua gitu. Harapan kami sih gini Cida. Jadi kita juga Solo sih saya lihat dari 4 tahun kemarin aktivitasnya cukup baik Cida. Ya, kami juga berterima kasih. Nah, kami harapkan mungkin untuk wilayah yang lainnya seperti Solo Cida. Jadi kami juga mengakomodir untuk 4 tahun ke depan tadi saya bilang Cida. Tapi ya tunggu Cida informasi. Ya, itu aja. Satu lagi itu Dewan Etik dengan pembina dan penasehat, apakah sejajar atau Dewan Pembina? Soalnya gini, Dewan Pembina kan di situ ada dari yayasan atau dari perguruan tinggi ya? Betul, Sivitas Akademika. Iya, kan biasa dia di bawah kode Dewan Etik. Kalau bisa sejajar, kalau misalnya sejajar nanti tinggal dirubah ya peraturan-peraturannya daripada di ADART, di anggaran rumah tangga kalau nggak salah ya peraturan-peraturannya. Anggaran rumah tangga, Cik. Anggaran rumah tangga ya, mungkin bisa itu dirubah. Mungkin itu aja usul dari saya. Ya, mangga teraskan ada usulan. Acan tunduk, Cik. Baru tadi habis maghrib baru baca, baru ingat soalnya tadi ada rapat juga sih sampai sampai sore. Oke. Biasa hari Ibu, Don. Mangga, Cik. Ida malam ini juga saya informasikan untuk Cik Ida memberikan masukan, silahkan. Kami terbuka, makanya untuk silakan mengenai masukannya itu bisa berupa by WhatsApp ataupun email, dan mungkin bisa ke siapa saja di SC, bisa ke saya, ke Renai, ke Kang Ivan, ke Kang Hendrik, ke Kang Riktik, ataupun ke Telia ya, gitu. Silakan. Nun Cek, mau kamu kok Cek? Kang Dodi. Ya, silakan. Ini menyambung Cik Ida, ini pengertian saya mungkin sedikit berbeda ya. Jadi kalau ini bicara Dewan Etik posisi strukturalnya. Kalau Dewan Etik itu dibentuk langsung dengan ada orangnya, itu memang sebaiknya sejajar. Tapi kalau Dewan Etik posisi kosong akan dibentuk pada saat ada suatu kejadian, itu baru posisi di atas. Sedangkan sekarang ini rencana kan Dewan Etik akan dipilih. Jadi kemungkinan harus sejajar dulu gitu. Kecuali kalau dikosongkan di atas semua, siapa yang nanti di atas itu siapa gitu. Pada saat ada kejadian misalnya ada sidang dulu, sidang atau musyawarah untuk menentukan pimpinan Dewan Etik karena ada suatu permasalahan. Jadi dibentuk saat itu, setelah tugas selesai, setelah bertugas, tugas selesai baru dibubarkan. Nah itu mungkin posisi di atas. Tapi karena memang dibentuk dari awal ada orangnya ya sejajar saja. Mungkin menambahkan wawasan saja. Silakan nanti dipertimbangkan pada saat pada saat musyawarah. Terima kasih. Yang tadi nggak usah diedit dulu, Tenai. Jadi masukannya nanti kita lempar ke Floor aja, Tenai.
dari teman-teman yang lain, Akang dan Teteh, juga adik-adik yang lain mungkin ada masukannya. Silakan. Kalau nggak ada, saya lempar lagi ke Cida nih. Cida, yang gitu. Silakan. Atau tegang deh atuh. Ini asa tegang teh kieu. Jadi mereka juga mungkin asal ada ragu-ragunya, tegang teh lah. Ayo mah santai we. Ceda, harus tegang teh naonna. Kirana ye. Kang Nadi Harus mah tegang, biasa wae dari sana. Biasa aja, Cida. Biasa aja. atuh cari wae. Sok menghadang. Ya, Cida Ini mah. topik lah. Si Iga Cakolot. Ida baik Cida mah udah kolot. Tapi tetap berjiwa muda, Mom. Iya, harus dong. Ini jadi salah satu support system nih buat kita-kita yang muda ngelihat senior-senior yang masih aktif. Guys, ini sepertinya ada paparan yang baik nih dari Tenia nih, angkatan 90. Apakah bisa diulas ya sedikit ya? Bahwasannya Dewan Etik ini bertugas untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku seluruh anggota IKA, ATB FT Unbar, FT UICM, termasuk Dewan Penasehat, Dewan Pembina, dan Dewan Pengurus jika melakukan pelanggaran kode etik organisasi. Pelanggaran kode etik mencakup namun tidak terbatas pada tindakan diskriminatif, penyalahgunaan dan penyalahgunaan kepercayaan atau perilaku yang merugikan citra organisasi. Terima kasih Tenia untuk masukannya. Kami pun di situ di ART dalam hal ini untuk Dewan Etik ada aturan tersendiri di luar ADART. Jadi kita ada aturan terpisah yang untuk lebih detail, di mana itu adalah tugas Dewan Etik. Mungkin nanti Teh-Nai bisa share ke Teh-Nia ya untuk di Dewan Etik. Oke. Izin, ini ada masukan lagi dari Bu Ani. Usulan untuk bab 1 pasal 1 nama, bentuk, dan lambang dalam ayat 1 supaya dicantumkan UICM. Karena dalam dalam pasal selanjutnya dicantumkan UICM. Mungkin ini tadi Bu, mohon izin karena terkait dengan ini dalam anggaran rumah tangga. Ini kami memberikan catatan khususnya untuk bab 1 ini. Udah usul ditambah UICM. Nah, jadi usulannya di sini ada berubah sesuai dengan perubahan nama organisasi. Nah, ini kan yang akan kita putuskan nanti di Mubes. Jadi, kalaupun memang nanti ada perubahan menjadi UICM, otomatis bab 1 ini semuanya akan berubah. Proyeknya di mah. Jadi, tadi mohon izin Bu Ani, jadi untuk di dalam ART ini masukan terhadap bahwa pasal selanjutnya dicantumkan UICM di sini sudah kita akomodir terkait dengan bab ini. Barangkali ada yang lainnya? Maaf, sebentar tadi maksudnya apa ya? Akan ada pembahasan khusus masalah itu, nama dan lambang nanti di sana. Setelah ada usulan itu gimana? Jadi izin Pak, tadi kan ini kita akan menggabungkan menjadi IKA ATB FT Unbar FT UICM. Nah, kita untuk sepaham bahwa kedepannya kita berharap bisa bergabung semua, dan jika memang sepakat nanti diputuskan bahwa ini berubah, otomatis kita juga membutuhkan usulan nama, lambang yang bisa masuk kepada kita
Karena kan ATB FTU Unbar itu kan sudah tidak ada, yang ada sekarang adalah FTU ICM. Nah, jadi kita menunggu usulan masukan terkait dengan nama dan lambang untuk IKA yang baru. Mungkin itu, Pak. Sudah ada berapa yang ngusul nama sama lambang sampai saat ini? Nah, sampai saat ini sudah ada sekitar 8 nama, Pak, yang masuk kepada kami. Lambang? Kalau lambang baru 1. Oke. Nanti itu semua dibahas sana ya, di Mubes ya? Betul, betul, Pak. Cuman yang kita harapkan kalau umpamanya usulan ini bisa masuk dari sekarang, itu kami akan mencoba untuk mengecek apakah usulan itu bisa lolos dalam legalitas. Karena biasanya legalitas notariat itu ada beberapa yang tidak lolos, misalnya ada kesamaan nama atau apa. Nah, itu harapannya kalau memang masuk dari sekarang-sekarang, kami akan coba untuk mengecek apakah bisa lolos dan tidak. Jadi nanti yang nama-nama yang sudah ada kita saring, dan ini yang sekiranya bisa masuk karena sudah aman, tidak terjegal karena satu dan lain hal. Mungkin itu, Pak. Jadi yang 8 itu sudah masuk semua ya? Namanya udah aman? Namanya ini kita masih dalam tahap pengecekan, Pak. Cek, oke. Nanti kita akan mudah-mudahan besok atau lusa ini kita sudah bisa share usulan nama yang masuk, apakah ini sudah jadi usulan nanti nama yang kita share di grup peserta itu adalah usulan-usulan yang memang sudah aman, yang sudah dicek lolos atau tidaknya nanti. Oke, terima kasih. Tadi tuh yang Sama-sama. usul itu Teh Ani ya, angkatan berapa? Angkatan 80 ya? Angkatan 80, Ada ya? betul. Ada di sini ya? Ada Tapi di sini. nggak ada suaranya ya? By chat, Pak, tadi Bu Ani masukin narasinya. Oh, gitu. Nah, Ya, ini ya, oke. Kang, saya lanjut, Pak. Ini ada masukan lagi dari Kang Rohendi Hasan. Pada AD pasal 15 kode etik dan pasal ART pasal 11 kode etik dapat di sini tidak jelas karena tidak diatur SOP mereka dapat bekerja. Apakah berdasarkan aduan dan berapa lama penyelesaian aduannya? Mungkin tadi yang sempat dibahas oleh Kang Dodi bahwa di sini dipertegasnya dengan adanya aturan, kita cek di ART. Untuk mengakomodir yang tadi bahwa aturan-aturan tambahan terkait Dewan Etik akan dibuat dalam peraturan organisasi sendiri. Nah, sebetulnya peraturan organisasi itu sudah kita bahas pada Pramubes di awal-awal. Mungkin itu, Kang Rohendi. Ya, silakan Kang Rohendi. Oh, nyari yang satu Kang Rohendi. Ani cicing banget. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat gue ada Kang Randy, sumpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Kang Randy, yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau terima kasih sebelumnya kepada ST yang udah ya sebagai usulan saya sebagian besar udah masuk di dalam draft yang sekarang. Meskipun nggak semuanya ya. Tapi terima kasih. Tapi saya fokusnya kepada kode etik. Karena kode etik ini dari yang kemarin kan lemahnya di sini. Ya kan? Makanya kemarin kenapa draft yang awal kode etik dibahas itu ada pasal per pasal dia dapat bekerja tuh modelnya bagaimana. Ya secara ini kan mau dibahas itu ya. Yang ya mungkin Nay juga tahulah kita tim kode etik dibentuk itu
berapa lama kita bekerja ya kan, sehingga dibentuklah dalam draft kode etik tersebut. Ya, saya sendiri kan masuk di sana, mungkin ada beberapa teman yang masih di sana. Nah, terakhir dirubahlah kode etik itu hanya gitu, nggak jelas di sana gitu, ya kan? Nah, kalau di draft pertama itu kan jelas kode etiknya bekerjanya bagaimana. Sebetulnya tinggal masukin nggak ada RT, apakah akan dibentuk ditetapkan tadi seperti mungkin Kang Dade, bisa tidak ditetapkan langsung orangnya atau dibentuk per kasus tiap ada kasus. Makanya masuklah ke draft kode etik yang pertama. Kalau nanti ke yang di draft kode etik yang diajukan yang kedua, yang di hasil Prambors keberapa itu nggak akan masuk. Nah, dari awal kenapa saya rewel itu? Mau dibahasin ke mana? Ke ADART yang mana? Nggak masuk kan dua-duanya. Ya, ini nggak masuk dua-duanya, nggak akan kena. Pasti masalah lagi. Kita mudah-mudahan sih tidak ada. Itu hanya tipe yang kemarin. Mudah-mudahan tahun ke depan nggak akan ada kejadian. Nah, ini kode etik nggak bisa jelas kalau nggak ada draft kayak yang draft pertama usulan. Kalau yang diusulkan draft yang kedua, yang telah direvisi, jadilah itu mah. Itu sih yang saya khawatirin. Tapi kalau mudah-mudahan nggak ada kekhawatiran itu, nggak kejadian dan tidak ada yang melakukannya. Dan kenapa tadi mungkin ada berapa siapa dunia atau siapapun, kenapa disebutnya mungkin Kang Dade juga tadi anggota, yang namanya anggota ya sebetulnya kita sebagai alumni. Tapi ada sebagian orang yang dia udah duduk di pengurus sama Dewan Penasihat merasa bukan anggota. Makanya harus dijelasin di sana. Bukan anggota biasa, harus ibu anggota biasa atau luar biasa yang kena plus gitu. Kalau hanya anggota, hanya biasa aja. Kalau dia duduk pengurus, enggak, gua mah pengurus, gua bukan anggota. Itu yang saya khawatir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Betul, Kang. Kebetulan kita memang beberapa waktu yang lalu, hampir 2 tahun yang lalu itu menjadi bagian dari Dewan Kode Etik. Nah, jadi saya masukkan di sini ya, Kang, usulan Akang bahwa untuk aturan-aturan tambahan ini adalah kembali kepada usulan peraturan organisasi yang dibuat oleh Dewan Kode Etik sebelumnya. Jadi maksudnya nanti ini usulan kode etik yang nanti akan kita bahas di MUBES itu adalah peraturan organisasi yang dibuat oleh Dewan Kode Etik sebelumnya. Jadi tidak pada poin-poin yang sudah dirangkum. Mungkin itu ya Kang Rohendi ya? Kang Rohendi masih monitor, mohon. Mungkin saya rangkum Teh Nai. Jadi ada benarnya tadi usulan Kang Rohendi. Nanti makanya kita ada di Dewan Etik untuk membahas itu untuk secara detail untuk membahas kode etik ya. Jadi mungkin dijelaskan di situ Teh Nai supaya kita tidak lupa dan nanti akan ada pembahasan di MUBES. Ya Kang. Nanti tinggal ada setelah disetujui nanti akan disahkan. Itu ada komisi kode etik kan ya? Ada Bu. Yang mudah-mudahan apa yang dikhawatirkan Kang Rohendi mudah-mudahan tidak terjadi. Tapi kalaupun terjadi, kita mengantisipasi dengan mengakomodir pasal-pasal yang ada di pembahasan Dewan Kode Etik. Tapi nanti masuknya ada ART juga ya, Kang Dodi? Kan kalau kode etik tuh harus semuanya tahu anggota ya. Bagaimana? Ya, ada di aturan tambahan. Aturan tambahan yang akan dibuat dalam betul karena mungkin Bu Ida harus kita informasikan sebelumnya memang sudah ada draft yang sudah disusun oleh Dewan Etik tapi belum ada pengesahan. Sehingga mungkin di tahun nanti di MUBES itu yang akan disahkan karena memang belum ada pembahasan Bu Ida, baru draftnya saja
dan itu ada apa? Ada penunjukan untuk Dewan Etik. Nah, yang kedua memang ya saya mungkin salah satu ada di sana, mungkin di ada tadi Kang Rohendi dan Teh Yani ya, Dan yang membuat draft. Kang Ana dan Kang Ana juga masuk di sana dan membuat draft untuk kode etik. Hanya memang sayangnya masih belum bisa diputuskan dan dibahas sehingga nanti akan ada pembahasan di Mubes tanggal 23 itu Ceda, di dalam sidang komisi. Jadi kita masukkan ke sidang komisi. Ya. Jadi supaya nanti dimasukkan itu supaya semua tahu kan pelanggaran apa saja, aturannya gimana, nanti hukumannya gimana gitu. Kan harus Betul. tahu ya. Jadi jangan wah ini mah bukan pelanggaran, ini mah gimana gitu. Terima kasih Dot ya. Setuju. Sama-sama. Jadi nantinya di sana ada aturan untuk seluruh anggota tidak terkecuali. Jadi seluruh anggota juga yang membuatnya ya. Betul. Nanti disepakati dan disahkan. Jadi itu yang akan memagari dari adanya etika ya dari anggota IKA. Oke, makasih. Sama-sama. Tapi di kebagian organisasi saya minta sejajar ya dengan pembina dan penasehat sesuai dengan usulan dari Kang Dade tadi. Saya rangkum dulu usulannya. Nanti kita bahas di Mubes di floor ya. Jadi apakah nanti di atas ataukah sejajar? Nanti mungkin ada usulan-usulan yang lain yang memang kita bisa akomodir sehingga nanti di Mubes kita putuskan untuk disahkan. Mangga. Nuhun. Yuk, sami-sami. Nah, ini juga Kang Rohendi, Ibu Ani juga tadi ada masukan bahwa pasal 15 Anggaran Dasar tidak perlu ada kalimat termasuk Dewan Penasehat, Dewan Pembina, dan Dewan Pengurus. Ini sudah saya rubah. Kemudian ini ada Kang Rohendi kembali sebagai bahan masukan untuk posisi Dewan Etik. Saya sudah share di WA grup Mubes. Ini saya sambil cek juga untuk perubahannya. Di info aja kan untuk biar tidak lupa di mana posisinya menurut informasi atau usulan Kang Rohendi. Kalau di sini sih saya lihat itu posisinya adalah garis putus-putus sesudah ketua. Tapi ini kita juga karena ada Dewan Penasehat dan Dewan Pembina, jadi posisinya saya kira ini mungkin ini ya garis koordinasinya itu di bawah ketua. Kalau saya baca dari WhatsApp yang Kang Rohen dikirim. Nanti saya coba kirim share screen ya. Saya masih loading membuka WhatsApp-nya. Mohon izin Kang Dodi, saya masih loading ini agak lambat ini di komputer. Barangkali bisa dibantu Kang untuk share posisi kode etik yang dikirim Kang Rohendi.
atau Kang Rohendi bisa bantu share screen, Kang? Sebentar saya download dulu nih. Kang Tebing bisa ini nggak? Saya jadi co-host kan. Saya mau share yang dari usulan Kang Rohendi. Oke, siap, gas. Sudah. Kelihatan untuk teman-teman. Tampak. Tampak kelihatan. Kang Rohendi Ada mungkin bisa jelaskan kan Dewan untuk gambarannya. Ini mah RI, luar biasa nih Kang pemikirannya. Silakan Kang, mungkin bisa bantu untuk penjelasannya. Hakim Konstitusi. Iya, siap. Inspektorat ya. Kang Rohendi bisa coba bantu jelaskan. Ini saya bingung nih. Oh iya ya, ini Saya tidak memahami. panitera muda panitera. Kalau tidak bisa penjelasannya, mungkin dilewat saja, Teh Nay, untuk Iya, mempersingkat waktu. Kang Tebing, kira-kira ini kita diberi waktu sampai jam berapa? Karena memang dari teman-teman semua juga mungkin besok akan melanjutkan aktivitas iya, bekerja kan? 9:30 ya tuh karunya. Iya. Enggak Ida dilajam. juga udah ngantuk. Paling lama kita maksimum itu biasanya sampai jam 10 malam. Tapi lebih cepat lebih baik asalkan bernilai. Mungkin sekali lagi saya minta Kang Rohendi mungkin bisa penjelasan ini, saya juga tidak memahami ini Iya, struktur ini. saya juga. Ini struktur khusus Dewan Kode Etik kayaknya ya? Atau struktur organisasi? Kayaknya nggak kelihatan. Saya tidak bisa menduga, Ceida, tapi mungkin Kang Rohendi bisa bantu untuk menjelaskan. Soalnya kalau Dewan ini organisasi, kalau penasihat pembinanya di mana? Atau mau dihilangkan nggak apa-apa. Begitu. Wah, ada panitera segala. Kemudian ininya juga ada pusat. Halo, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sok Kang Rohendi. Ngerti ngacung. Mangga Kang, silakan Kang. Ya, Bu, tenang ya, Wida pada ke dana mah apa gue eta di mana posisinya ngambilnya. Esek nih udah beli kudu kiki. Punten sadayana, itu saya ngambilnya dari gini, kebetulan kan yang lagi rame sekarang istilahnya yang ada di MK, itu struktur organisasi dari MK. Aduh, Ya kan? ngomongin MK. Nah,
Itu hanya gambaran kan, Bu. Itu kan usulan gambaran ngambil untuk posisi dari Dewan Kode Dan Etik, aja. ya kan? Posisi dari Dewan Kode Etik. Nah, KMK ini kan silanya secara teori kan ada yang lebih tahu banget pasti Bu Ida lah, ya kan? Nah, di mana Dewan Kode Etik itu kan dipilih kalau ada kasus. Ceritanya di sana. Jadi saya harapkan sebetulnya kode etik mah nggak usah ditetapkan langsung orangnya si A. Takutnya si orang anggota kode etik kena masalah gitu. Kalau ditetapkan di acara mubes gitu. Tapi Dewan Kode Etik itu ada pasalnya baik di AD atau ART. Tapi nanti pas ada kasus dibentuklah Dewan Kode Etik yang ada nanti aturan dan SOP-nya tersendiri yang akan kita bahas di mubes juga gitu sih usulannya. Jadi nyambungnya. Jadi yang garis putus-putus kecil itu kan koordinasi ya garisnya. Kalau yang garis putus besar itu yang namanya pengawasan. Garis pengawasan. Kalau garis tegas mah udah itulah koordinasi. Itu aja sih Bu. Sadayana ini hanya gambaran saja. Jadi supaya posisi kode etik itu bisa tidak pandang bulu ke siapapun, baik itu nanti yang kenanya di anggota, udah jelas, baik kenanya nanti di pengurus sendiri maupun di dewan penasehat maupun juga di pembina. Itu kena di dewan etik gitu Bu. Terima kasih. Oke, Bang. Ini teh baru gambaran ini maksudnya. Gambaran. Karena saya juga tidak mengerti nih Kang sejelimet ini karena organisasi IKA organisasi yang sederhana, mungkin Kang Roheni bisa membantu kami untuk ada biro umum, mensederhanakannya. Gimana kantoran atau gimana MK. Mungkin ya nuhun Kang Roheni mohon. Nuhun Kang. Bari tunduh soalnya. Ya, cukup ya. Ditampung saja Teh Yani. Siap, Kang. Ini ada usulan yang masuk lagi dari Bu Ani dalam ART bab 2 pasal 2 tentang AJAS supaya dimasukkan Undang-Undang Dasar 45. Ini saya izin share screen kembali terkait ini. Ini sudah saya masukkan usulannya. Wah, ini mah mau ngomong tuh bisa. Jadi ingin nulis. Terima kasih Bu Ani. Jadi ini usulannya sudah ditambah Undang-Undang Dasar 45. Jadi kan kalau asalnya kan hanya Pancasila. Jadi kita tambahkan Undang-Undang Dasar 45 usulannya. Kalau gitu dengan berpegang pada iman dan kepada Yang Maha Esa nggak usah, kan di Pancasila sudah ada. Ya lah ya. Dengan berpegang pada iman dan ya udah. Kan sudah ada di Pancasila. Karena dua-duanya dimasukkan saja dulu, nanti di floor yang diputuskan. Sambil menunggu masih ada kesempatan lagi untuk semua yang mau menggagas. Boleh ya SC ya. Lobating angges liur. Terima kasih Bu Ani. Ini luar biasa Bu Ani. Saya juga IKATB FTU berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45 juga ya ditambah seruan. Ya, anggaran dasar. Saya kembali ke atas. Pada ADART itu kan pada ART ini AD-nya. Jadi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 juga supaya sama. Cicing. Ngomong. Ya, terkoreksi. Untuk
yang di AD-nya. Gitu. Nuhun, Ai. Sami-sami, Mom. Disebut mau ngomong. Oke. Ada lagi? Mas aduh tuh kamu video mah. Disebut bom ininya tidak iya mah indungna naik jeung ieu jeung tebing. Pantesan teh anak saya tidak naik jeung tebing. Jadi kalau memang ini tidak ada masukan lagi malam ini melalui chat ataupun secara langsung, ini tetap kami tunggu usulannya dari Bapak Ibu Akang Teteh perwakilan angkatan. Jadi malam ini kita tunggu sampai jam 3 menit lagi. Barangkali kalau memang masih ada usulan kita masukkan. Kalau tidak, mungkin nanti di grup Boleh peserta di grup atau chat ya. Japri. Oke. Ya, boleh. Di Jadi Japri, chat di oke. grup atau di Japri kepada saya, Adodi ataupun ada Kang Henry, ada Telia, ada Kang Ivan, ada Kang Rikrik dan Kang Dudi. Jadi nanti bisa Japri. Tapi kalau memang ini bisa langsung di grup aja, di grup peserta. Jadi langsung bisa kita rangkum. Jadi kita tunggu 3 menit lagi ya untuk usulan yang masuk kepada kami. Dan kami kembali mengingatkan terkait dengan usulan tambahan menjadi FTU ICM, kami sangat-sangat menunggu usulan nama, khususnya karena akan kami coba cek ketersediaan namanya. Jadi pada saat nanti pengurus yang baru melegalkan nama organisasi ini sudah tidak menemui hambatan. Jadi khususnya itu yang kami mohon dibantu terkait dengan nama. Mudah-mudahan dalam secepatnya itu bisa masuk. Oke, Bangga. Diusahakan. SC boleh tanya nggak? Kita masih ada agenda untuk Pramubes, khususnya Zoom meeting atau daring? Masih ada, Kang, satu kali lagi untuk finalisasi. Kita akan coba share nanti draft usulan ini, program kerja, kemudian peraturan organisasi kode etik untuk Bapak Ibu Akang Teteh perwakilan angkatan, baca kembali hasil revisi dan usulan-usulan yang masuk. Nanti itu kita akan finalisasi di minggu depan. Tanggal 17 ya. Iya. Jadi itu terakhir Jum minggu depan. Ya. Dan ada juga usulan yang ini juga nanti kita share, Kang, hasil usulan ini nanti kita akan gabung bersama program kerja dan peraturan organisasi kode etik kepada grup peserta untuk dibaca kembali. Jadi mudah-mudahan minggu depan, kalau memang sebelum minggu depan bahkan kami harapkan usulan-usulannya sudah masuk. Begitu. Mungkin ada tambahan Kang Dodi? Baik, terima kasih. Jadi mungkin saya informasikan kembali dan saya tekankan bahwa memang ini tidak mutlak, tapi kami mengakomodir dan berusaha untuk menjadikan bahwa ADART dan segala sesuatunya itu lebih baik. Jadi nanti kita sahkan di Mubes itu dalam hari H-nya tidak terlalu lama dan bertele-tele, sehingga kita sudah fix. Mungkin karena memang ada beberapa keterbatasan masalah waktu, jadi kami pun nanti pas hari H-nya mudah-mudahan bisa selesai dan pengesahan mengenai apapun, baik itu ADART, kode etik, dan juga program kerja dalam waktu yang sudah ditentukan. Mungkin itu saja dari saya. Dan juga yang terakhir, tolong untuk rekan-rekan yang tadi itu sudah dari awal dibahas untuk bacake ya, calon ketua
itu tolong bisa mengakomodir untuk sosok siapa yang menjadi ketua dalam hal ini ketua IKA di periode tahun 2024-2028, atau dari teman-teman angkatan dari Akang dan Tete dan juga adik-adik semua untuk memberikan dukungannya kepada siapa, kami mencoba mengakomodir karena yang itu beberapa usulan sudah masuk ke kami dan juga beberapa mungkin sudah ada yang minta untuk men-share visi misi, kemudian secara data pribadi, data pekerjaan dan lain sebagainya. Banyak masukan dan memang semuanya kami anggap itu suatu hal yang positif. Nah, memang kami tidak mudah karena memang dengan persyaratan yang ada, mudah-mudahan bisa mengakomodir apa yang menjadi sosok calon ketua dan nantinya akan menjadi ketua di IKA di periode 2024 dan menjadikan organisasi ini berkembang dan lebih baik untuk depannya. Mungkin dari saya cukup. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Teh Nay dan terima kasih Kang Tebing. Saya kembalikan ke Teh Nay dan Kang Tebing untuk hal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Dodi untuk penutupnya, dan memang seperti yang tadi Kang Dodi sampaikan, kami dari panitia sangat-sangat menunggu usulan, masukan terkait dengan Bacake khususnya. Jadi kalaupun memang Bapak Ibu punya usulan yang lain ataupun sudah mempunyai dukungan untuk salah satu calon, itu silakan bisa langsung dikirim ke grup peserta MUBES. Dan terkait dengan perubahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kemudian juga program kerja dan peraturan organisasi terkait kode etik, silakan, kami juga masih menunggu. Mungkin itu saja harapannya, bisa sebelum Zoom terakhir nanti di hari Sabtu atau Minggu ini kita sudah bisa mendapatkan banyak lagi usulan dan masukan dari Bapak Ibu semua. Mungkin itu saja dari kami, tim steering komite MUBES kedua IKA TBFT Unbar tahun 2023. Kami serahkan kembali kepada Kang Tebing. Silakan Kang. Alright, alhamdulillah selesai tampaknya malam ini. Dan kita akan ketemu lagi di Zoom meeting final ya di Sabtu depan, minggu depan ya, di hari Minggu depan. Perlu saya bocorkan sedikit bahwasanya memang di hari MUBES nanti, hari Sabtu tanggal 23 2023 di Desember ini, kita akan berkegiatan kurang lebih 9 jam. Dimulai dari jam 8 sampai jam 5 sore, jam 6 sore ya. Di situ ada sidang pleno 1, ada sidang pleno 2, ada sidang pleno 3, sidang komisi sekalipun. Jadi diharapkan kami sebagai tim OC yang sudah mempersiapkan tempat waktunya bisa efektif untuk semua dan untuk kita. Dan mudah-mudahan lancar semuanya. Dengan begitu malam ini kita tutup saja, dan jangan lupa nanti tonton reviewnya di YouTube channel kita, dan sekalian aja subscribe supaya ada signal atau tanda buat kita supaya ada informasi yang tidak pernah henti gitu dari kita. Seperti biasa kita akan foto bersama dan mohon dibuka videonya semua untuk dokumentasi sejarah waktu demi waktu. Dan saya akan hitung dengan hitungan dari 5 ya. Tentunya kami ucapkan selamat bertemu nanti di hari H. Dan mudah-mudahan semuanya sehat-sehat. Kita ketemu dalam mood yang baik. Siap? Hitungan. Oke, siap, sudah standby tim teknis. Saya minta kodenya dan masih ada kesempatan waktu yang lain untuk membuka videonya, silakan.
Oke. Siap ya. Hitungan kelima. 4, 3, 2, 1. Oke. Saya ulangi satu kali lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Sudah clear? Oke. Baik, terima kasih akang-akang semua yang sudah hadir di sini. Mudah-mudahan malam ini bernilai buat kita dan selamat beristirahat buat semua. Dan sampai jumpa tentunya di hari H nanti. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.